Dari sudut utara Pulau Lombok, menjulang megah sebuah puncak yang dikenal sebagai singgasana Dewi Anjani. Bukan hanya sekedar puncak tertinggi, namun juga magnet bagi para pendaki yang datang dari seluruh penjuru negeri. Ya, puncak dimaksud dikenal dengan nama Gunung Rinjani. Dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut, Rinjani bukan hanya menawarkan tantangan fisik, namun juga panorama alam yang sangat menakjubkan. Menikmati indahnya sunset di Pelawangan, cantiknya danau Segara Anak, dan begitu megahnya bukit bebatuan di sepanjang jalur Torean yang mampu membawa kita bak seperti masuk ke dunia yang berbeda. Dalam video ini, saya tidak hanya menyuguhkan segala keindahan tersebut, tetapi bagaimana supaya kalian untuk bisa merasakan secara langsung. Kita akan kupas tuntas, mulai dari transportasi, estimasi dan durasi pendakian, sampai tips-tips penting untuk memaksimalkan pengalaman kalian saat naik ke Gunung Rinjani. Dari itu, tak perlu berlama-lama. Mari kita mulai perjalanan lengkapnya. Halo, selamat malam teman Bi. Sekarang kita akan memulai perjalanan dari stasiun Kiara Condong. Dan ini bakal jadi trip yang lumayan panjang sampai sekitar 2 minggu ke depan. Saya harap semoga kalian enjoy untuk ngikutin perjalanan kita dari awal sampai akhir. Sekarang udah jam 9 lebih. Kereta berangkat sekitar 40 menit lagi dan sekarang kita mau langsung boarding. Yuk! Hay tantas dudas encerradas en mí que no puedo ver tan claro como ayer. Oke teman Bi, to the point aja ya. Karena ini bakal jadi trip yang lumayan panjang dan akan ada banyak informasi yang saya sampaikan, make sure kalian siapkan alat tulis supaya kalian tidak lupa dan ada informasi yang ke-skip nantinya. Jadi rute atau tujuan pertama yang akan kita tuju yaitu kota Surabaya. Dan jika normalnya dari Bandung bisa langsung naik bus atau naik kereta hanya dalam 1 kali, karena di sini konsepnya kita cari yang murah, maka kita akan transit terlebih dahulu. Dari Bandung kita bisa naik kereta api Kahuripan dengan relasi stasiun Kiara Condong sampai dengan stasiun Kertosono. Lanjut dari stasiun Kertosono, kita naik kereta lokal sampai ke Surabaya. Ini sebagai perbandingan aja ya. Jika kita langsung dari Bandung ke Surabaya, maka ongkos kereta yang paling murah itu Rp240.000. Sementara jika menggunakan metode seperti saya sekarang, total ongkosnya cuma 96 ribuan, bahkan kurang dari 100.000. Tapi ya dengan konsekuensi akan memakan waktu yang lebih lama. Terus kalau kalian tertarik, kalian juga harus pesen tiketnya jauh-jauh hari, karena emang relasi ini sangat banyak peminatnya. Dan satu lagi yang harus kalian perhatikan saat transit, yaitu antara jadwal kedatangan dan jadwal keberangkatan kereta selanjutnya, harus benar timingnya. Jangan sampai terlalu mepet, atau jangan terlalu kelamaan juga. Sekarang kita posisi sudah ada di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sudah siap mau boarding. Jadi barusan dari stasiun Gubeng ke sini, kita naik taksi online yang tarifnya sekitar 50-60 ribuan. Dan saat ini kita nyebrang ke Lombok menggunakan KM Kirana 7. Tapi sebenarnya masih ada opsi lain. Misalnya kalian bisa juga naik KM Dharma Kartika 5, atau mungkin kalau mau pakai Pelni juga bisa. Dan untuk tarif sebenarnya sama aja. Untuk kelas ekonomi duduk di 190.000, sementara untuk ekonomi tidur di 200.000.
Tapi kalau saya sih lebih nyaranin yang ekonomi tidur aja sekalian. Dengan hanya selisih 10.000, tapi kita bisa dengan leluasa mau duduk, tidur, maupun selonjoran. Nah, untuk booking tiketnya di mana? Kalian bisa install apps DLU yang pada saat video ini dibuat hanya tersedia untuk Android aja. Untuk iOS, waktu saya cek belum ada ya. Atau alternatif lain, kalian bisa masuk di websitenya dlu.co.id. Sementara untuk yang Pelni, saya sempat ngecek, tapi layanan atau jadwal tidak ditemukan. Saya masih belum paham ya, untuk Pelni jadwal nyebrangnya sepertinya nggak tiap hari. Barangkali kalian ada yang tahu jadwal Pelni tiap hari apa aja? Boleh komen ya. Oke teman-teman, sekarang kita baru aja nyampe di kapal untuk nyebrang dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke Pelabuhan Lembar Lombok dengan durasi perjalanan sekitar 24 jam. Ini kita baru aja nyampe, baru naik. Nanti kalau misalkan suasana sudah agak sedikit kondusif, mungkin kita bakal sedikit keliling-keliling untuk nge-review atau ngelihat suasana dari si kapal Kirana ini. Untuk tiket, kita di kelas ekonomi tidur itu dapat di harga 200 ribuan, ditambah akses masuk pelabuhan, jadi totalnya itu sekitar 240.000 per orangnya. Oke, saya mau istirahat dulu, capek banget sumpah. Ini kalau boleh saya jujur, saya itu first time naik kapal laut ya. Dan asli, saya tuh agak takut sebenarnya. Karena sebagai orang yang punya riwayat vertigo, agak ngeri aja berjam-jam, bahkan lebih dari 10 jam, ada di sebuah ruangan yang berguncang. Karena guncangan di kapal laut sangat beda dengan guncangan di mobil, kereta, atau bahkan di pesawat. Kalau di pesawat, paling ada guncangannya hanya sesekali pas lagi ada turbulensi. Sementara kalau di kapal laut kan terus-menerus ada ombak. Tapi setelah saya memberanikan diri untuk melawan rasa takut itu, ternyata tidak seburuk yang dibayangkan. Mungkin karena ada beberapa faktor juga ya. Pertama, kondisi lautnya lagi lumayan tenang. Terus kapalnya juga sangat bagus. Entah itu interior ataupun dari pelayanan dan fasilitas lainnya. Dan juga kapal yang saya naikin sekarang termasuk kapal yang ukurannya agak besar. Kalau kapalnya kecil mah, saya yakin guncangannya bakal lebih kerasa banget. Jadi, secara kesan pertama naik kapal laut, cukup enjoy sih. Apalagi bisa nikmatin sunset secantik ini. Wah, happy banget pokoknya. Terus sebagai orang yang doyan makan, saya tuh nggak takut kelaparan. Karena selama pelayaran, kita bakal dapat jatah 2 kali makan. Selain itu, di kapal sini juga ada kantinnya. Jadi, kalau mau ngemil ataupun ngopi, bisa banget beli di sini. Dan fasilitasnya nggak cukup sampai di situ, karena pada jam-jam tertentu ada live music, yang mana kita sebagai penumpang bisa berinteraksi sampai bisa nyumbang nyanyi juga. Kalau fasilitas seperti toilet, musola, tempat ngerokok, itu mah udah pasti wajib. Bahkan playground untuk anak-anak juga ada di dek atas. Pokoknya saya bakal ketagihan banget nih untuk naik kapal Kirana ini lagi. Alhamdulillah teman Bi, kita udah bersandar di Pelabuhan Lembar Lombok. Ini lebih cepat dari estimasi yang dijadwalkan. Harusnya jam 11 siang kita baru sampai sini, tapi sekarang jam 8:15 waktu Indonesia Tengah kita udah sampai. So, sekarang kita tinggal melanjutkan perjalanan darat untuk menuju Sembalun. Kenalin teman Bi, ini rombongan dari Bandung yang kita ketemu tadi di kapal. Jadi saya tuh berencana nebeng transport ke mereka untuk perjalanan ke Sembalun nantinya. Atau bahasa yang tepat bukan nebeng kali ya, lebih ke cari barengan. Karena kita sama-sama patungan untuk charter travel. Sebenarnya ini di luar rencana awal, karena dalam perencanaan saya tuh akan full estafet dengan angkutan umum. Tapi karena sekarang kebetulan ada kesempatan yang bisa lebih cepat dan mungkin juga lebih murah, jadi kenapa enggak? Jadi tarif untuk sewa travel ini range-nya di 600 sampai 700 ribu per mobil. Kalau seumpama kalian mau nawar, jangan kurang dari 600. Pun jika ada yang nawarin di atas 700, kalian juga jangan mau.
Dan sekarang kita dalam satu mobil ada 4 orang, jadi kita kenanya di 150.000 per orang. Nah, ini kan versi shortcut. Terus kalau versi manualnya gimana? Jadi, sebelum berangkat ke sini kan saya sempat research, dan saya ada 2 opsi. Untuk estafet pertama, dari Pelabuhan Lembar naik bus dulu ke Mataram. Dari Mataram lanjut naik bus lagi sampai ke Pasar Aikmel. Baru dari Pasar Aikmel, charter mobil bak untuk sampai ke Sembalun. Lalu untuk opsi keduanya, dari Pelabuhan Lembar masih tetap naik bus ke Mataram, atau lebih tepatnya ke Terminal Mandalika Mataram. Dari Terminal Mataram ke kantor Damri, lanjut dari kantor Damri bisa langsung naik Damri yang ke Sembalun. Untuk jadwal keberangkatan Damrinya saya tampilkan di layar ya, supaya kalian bisa menyesuaikan jam kedatangannya. Dan selama perjalanan ini kan saya sempat ada ngobrol sama beberapa orang driver. Ternyata dari pelabuhan itu memang gak ada pilihan angkutan umum selain travel. Dari hasil perbincangan itu, kalau yang saya tangkap sih, Pelabuhan Lembar ini memang dimonopoli oleh travel. Jadi selain travel dilarang masuk. Kira-kira seperti itu kalau yang saya pahami. Tapi perlu digarisbawahi, kalau ini bukan informasi yang sudah terkonfirm atau tervalidasi, bisa aja saya yang salah paham, atau malah bisa juga para driver tersebut ngasih informasi yang salah. Nah, barangkali di antara kalian yang nonton video ini ada yang tahu kebenarannya seperti apa, silahkan boleh dikoreksi ya. Karena kemarin saya belum ada kesempatan untuk cross-check secara langsung. Halo, selamat malam teman Bi. Sekarang kita lagi prepare, lagi sortir-sortir barang. Jadi mana barang yang akan dibawa sama porter dan barang yang akan kita bawa sendiri. Dan sebenarnya kita tuh udah ada di Sembalun udah 4 hari. Jadi kita sampai Sembalun tuh di hari Selasa tanggal 30 Juli dan sekarang udah 2 Agustus. Kemarin kita udah sempat naik ke Anak Dara, terus ke Bukit Pergasingan juga. Kemarin di Anak Dara kita nginep dan selebihnya selama kita nggak nginep itu, maksudnya nggak ngecamp di puncak itu, kita nginepnya di 1000 meter Sembalun di cabin gitu. Dan sekarang sebelum hari H pendakian kita pindah penginapan di Hotel Nusantara. Jadi kenapa kita memutuskan, maksudnya ngasih spare waktu yang lumayan banyak, karena memang kita berangkat dari Bandung kan, apa ya istilahnya, estafet gitu, ngeteng pakai transportasinya. Jadi saya kasih spare waktu yang lama ya, biar nggak ngerasa keburu-buru, karena belum tentu kita selalu dapat transportasi yang lancar. Dan untungnya kemarin kita memang begitu turun dari kapal kita dapat tebengan, makanya di hari yang sama bisa langsung sampai ke sini. Oke, sekarang kita lanjut packing. Setelah itu kita istirahat. Jadi sampai ketemu besok pagi. Let the first sound you hear be a beating heart, speeding bright, speeding bold. As when your eyes come to me, I'm humbled constantly, a supernova in sight. Fall of the mountains in your breath. There are dreams, there are dreams. Remember, yours is the heart that paints the world the very best in the colors of your life. So be kind, have courage, treat yourself with dignity. Walk tall. Pukul 8:15 kita udah check out dari penginapan. Sekarang kita menuju resort buat registrasi ulang. Nah, sekarang saya pengen sedikit jelasin untuk tata cara atau alur registrasi saat akan naik ke Gunung Rinjani. Pertama, kalian harus sudah tentukan dulu tanggal pendakiannya. Lalu setelah itu masuk ke apps iRinjani untuk ngecek ketersediaan kuota.
Untuk detailnya proses registrasi online tidak akan saya jelaskan, karena saya yakin kalian juga pasti akan ngerti dengan sendirinya. Cuma ada beberapa poin yang pengen saya mention. Pertama, satu akun hanya bisa regis untuk satu orang, yang artinya teman kita nggak akan bisa ikut nebeng regis atas nama kita, kecuali kalau kita buatkan akun yang berbeda. Terus keduanya, nanti di kolom regis itu bakal ada kolom guide, porter, sama TO. Nah, kalau kita memang mau pakai salah satu atau bahkan ketiganya, kalian boleh isi. Tapi kalau nggak akan pakai guide, porter, ataupun TO, maka kolom itu boleh kalian kosongkan. Cuma yang perlu kalian tahu, kalau memang kalian mau pakai porter misalnya, nah itu tuh kalian harus sudah deal dulu dengan porternya. Baru setelah itu kalian masukkan di kolom tersebut. Jadi sebelum regis, pastikan kalian sudah deal dulu dengan porter, guide, ataupun TO. Tapi kalau kalian pakai TO ataupun guide, aturannya nggak akan pusing juga ngurus regis kayak gini. Karena semuanya pasti sudah mereka yang handle. Yang perlu kalian lakukan hanyalah TF ke pihak TO-nya. Sementara untuk alur registrasi ulang saat ini, pertama kalian ambil dulu nomor antrian, lalu setelah itu minta salah satu petugas untuk melakukan checklist wajib barang bawaan kita. Baru setelah itu nunggu dipanggil sesuai nomor antrian tadi, sambil menyiapkan kartu identitas diri, hasil cek kesehatan dari klinik, dan juga hasil cek barang bawaan yang nantinya diserahkan ke petugas yang melakukan pendataan untuk registrasi ulang. Nah, setelah selesai kita mengurus semua prosesi registrasi ulang, kita sudah bersiap untuk mulai trekking. Atau hitungannya bukan mulai trekking ya, tapi mulai naik mobil bak. Jadi biasanya hampir semua pendaki Gunung Rinjani yang masuk dari pintu Sembalun, mereka akan naik mobil bak sampai ke kandang sapi. Baru dari pintu kandang sapi itulah, ada yang mulai trekking, ada juga yang lanjut naik ojek sampai ke pos 2. Tapi selain pintu kandang sapi, ada juga alternatif lain, yaitu via Bukit Telu atau Bukit 3. Yang konon katanya, via Bukit Telu ini jarak ke pos 2 tidak sejauh dari pintu kandang sapi. Makanya sekarang kita memutuskan untuk memilih lewat Bukit Telu. Ya, kalau ada yang lebih cepat, kenapa enggak kan? Pukul 9:30 kita sampai di Bukit Telu. Jadi barusan kita memutuskan untuk lewat sini, nggak jadi lewat kandang sapi karena kalau lewat kandang sapi kan lumayan jauh. Nah, kata masnya lewat sini bisa memotong perjalanan, bisa lebih pendek. Jadi tadi tuh rencana awal kita dari kandang sapi mau naik ojek, karena lewat sini bisa lebih pendek, jadi kita nggak usah ngojek. Dan estimasi dari sini ke pos 1 sekitar 30-40 menit. Kebetulan udah ada yang jalan, jadi kita barengan. Yuk! Jika lewat pintu kandang sapi di trek awal bakal langsung disuguhi jalan yang lumayan nanjak, lain cerita dengan jalur ini, yang minim sekali tanjakan. Bahkan lebih cenderung menurun sih kalau menurut saya. Ini saya sambil cerita ya, dulu waktu ke Rinjani yang pertama. Jadi dari kandang sapi itu kita memilih nggak ngojek, pertimbangannya selain untuk hemat ongkos, karena untuk ngojek ke pos 2 itu kalau nggak salah sekitar 150.000, itu dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Selain itu alasannya karena dulu kita emang bener-bener nggak tahu kalau trek dari kandang sapi ke pos 2 emang sejauh itu. Alhasil waktu itu kita start jalan dari kandang sapi jam 9 pagi dan jam 12 siang baru sampai pos 2. Ya sebenarnya saat itu kita nggak sampai kemalaman di trek sih, tapi sayang aja rasanya. Kalau seandainya ngojek dulu, pasti sampai ke Pelawangan itu bisa lebih awal dan tentunya bisa nikmatin sunset lebih lama. Makanya untuk keberangkatan yang sekarang, saya udah niatin. Pokoknya mau ngojek sampai ke pos 2. Tapi gara-gara tadi dikasih tahu kalau lewat Bukit Telu ini jalurnya lebih pendek dan minim tanjakan,
akhirnya kita putusin lewat jalur ini. Karena biar dapat experience-nya, sekalian bisa ngasih tahu ke kalian juga. Jadi sekarang posisi kita sudah ketemu dengan jalur yang dari arah kandang sapi. Dan secara perbandingan, fix saya katakan jalur Bukit Teluh lebih enak. Ya meskipun titik temunya itu masih di bawah pos 1, tapi lumayan banget ngilangin beberapa tanjakan. Apalagi sekaligus ngilangin budget ojek. Uangnya kan bisa dialokasikan untuk yang lain. Nah mungkin di poin ini bakal ada beberapa yang kurang setuju. Wah, lu memutuskan rezeki tukang ojek bang kalau kayak gitu caranya. Jawaban dari saya, pertama, rezeki itu sudah Tuhan yang ngatur. Terus keduanya, video ini atau informasi ini saya targetkan untuk teman-teman yang pengen ke Rinjani, tapi punya budget yang pas-pasan. Itulah sebabnya kenapa saat berangkat, saya rela naik kereta sampai harus transit-transit, harus naik kapal laut, yang mana sebelumnya kan saya emang takut. Ya itu semua demi bisa ngasih tutorial atau ngasih informasi buat target saya tadi. Nah saya yakin bakal ada lagi komentar miring. Bang, lu bikin tutorial buat yang budgetnya pas-pasan, tapi lu sendiri nginepnya di hotel lah, di cabin lah, pakai porter lah. Kok nggak nyambung? Hei Bambang, masalah tempat nginep itu kan opsional, bukan yang paling krusial. Kalau ada budget, kalian bisa tidur di hotel. Kalau nggak ada budget, masih ada pilihan lain. Misalnya kalian tidur di base camp, paling kena budget per malamnya antara 10 sampai 20 ribu rupiah per orang. Jadi di sini fokus pengeluarannya ke hal yang esensial aja. Yang penting gimana caranya kalian bisa dapat transportasi yang paling murah. Sehingga kalian tetap bisa naik Gunung Rinjani tapi tidak menguras kantong yang terlalu dalam. Urusan fasilitas pendukung seperti porter atau tempat nginapnya di mana, itu mah urusan belakangan. Bisa menyesuaikan dengan ketersediaan budget kalian. Semoga sampai sini kalian paham ya. 56 menit kita sampai pos 1. Lumayan rame. Kayaknya kita nggak akan banyak dialog karena emang jalannya juga berdebu banget, susah buat nafas. Dan yaudah kita lanjut istirahatnya di pos 2 aja sekalian. Yuk. Kita lanjut lagi ya, bahas untuk tips supaya gimana caranya kalian bisa naik Gunung Rinjani tapi dengan biaya yang tidak terlalu menguras kantong. Bahkan kalau kalian benar-benar ngikutin saran dari saya, budgetnya akan jauh di bawah dari budget open trip paling murah sekalipun. Untuk totalnya habis berapa, silahkan kalian tonton aja rangkaian video perjalanan ini sampai dengan selesai. Nanti bakal saya kasih tahu. Untuk tips yang pertama, saya saranin kalian berangkat dalam rombongan kecil, yaitu minimal 4 orang sampai maksimal di 7 orang, atau berlaku kelipatannya. Tujuannya buat apa? Ya selain biar bisa menghemat, juga bisa mengefektifkan atau mempersingkat waktu perjalanan. Penjelasannya gini, dengan dalam satu rombongan kalian ada minimal 4-7 orang, kalian bisa patungan seperti untuk charter travel dari pelabuhan ke Sembalun, dan juga charter mobil bak dari resort ke Pintu Rimba. Sebagai contoh, saya umpamakan aja dalam rombongan kalian ada 5 orang, dan sewa travel dari pelabuhan ke Sembalun itu 600.000. Jadi 600 dibagi 5 orang, kenanya di 120.000 per orang. Atau sewa mobil bak dari resort ke Pintu Rimba, yaitu 200.000 per mobil. Dibagi 5 orang, yang kena per orangnya 40.000. Jadi nggak terlalu berat kan? Lalu apa hubungannya dengan efisiensi waktu? Maksud saya gini, kalian dari pelabuhan itu bisa aja estafet naik angkutan umum sesuai rute yang saya saranin tadi di awal. Jika kalian estafet dengan total ongkos yang bisa aja tidak lebih murah kalau sewa travel, waktu yang kalian habiskan pasti akan jauh lebih lama. Yang namanya angkutan umum pasti banyak berhenti. Harus transit lah, naik turunin penumpang lah, dan lain-lain.
Beda cerita kalau sewa travel, ya fokus ke tujuan utama langsung ke Sembalun. 1 jam 23 menit dari apa tadi, Bukit Teluh, atau sekitar 30 menitan dari pos 1. Kita sampai di pos 2. Sekarang kita di sini mau checkpoint, surat kesehatan sama barcode dicek lagi di sini. Kayaknya sambil minum air dingin mantap di sini, yuk. Apa aja, Bang? Surat keterangan sehat. Masih pakai porter pan nggak? Pakai. Sorry. Pakai porter 1 orang ya? Ini bukan aja sih, minta tolongnya untuk porternya itu diingatkan. Ya. Masalah sampahnya itu. Siap. Ini disimpan dengan baik. Ini akan diminta besok. Oke, begitu check out ya. Oke, makasih, Bang. We can see the world through open eyes and savor all the time before it flies. And every time you wake up, there's a new day that's calling out your name. Come join the game. Well, that's life. Take what comes along the way. That's love. Let it grow stronger every day. There's joy as the days go passing by. There's hope, a better life for you and I. We take our dreams and fly. Together we can try. That's life. Sekarang kita udah jalan lagi dari pos 2 menuju ke pos 3 yang secara jarak kurang lebih 2 km dengan estimasi tempuh sekitar 1 jam. Barusan selama kita istirahat di pos 2 tuh masing-masing ngabisin 2 gelas minuman dingin. Dan sumpah itu tuh nikmat banget. Ya kalian bayangin aja gimana panasnya cuaca di sini terus ketemu dengan minuman es. Itu tuh buat saya definisi surga dunia. Teman B, dari tadi kan saya tuh ngoceh terus ngebahas soal gimana cara supaya naik Gunung Rinjani tapi dengan ongkos yang murah. Dan sebenarnya saya tuh udah hafal betul dengan karakter sebagian netizen. Pasti bakal ada yang komen gini, "Bang, daripada ribet kayak gitu, mending ikut open trip aja nggak sih?" Yang mau ikut open trip monggo, saya nggak larang. Tapi perlu kalian tahu, tidak semua orang bisa atau nyaman ada dalam situasi banyak orang seperti dalam suasana open trip. Jadi, tips atau informasi ini hadir untuk orang-orang yang tidak nyaman dengan suasana seperti itu. Belum lagi di luaran sana ada banyak para pelaku open trip yang abal-abal alias bodong. Kalian coba buka Google deh. Di tahun ini sudah ada berapa kali kasus peserta open trip yang ditelantarkan oleh penyelenggara OT. Itu sudah berkali-kali dan korbannya sampai ratusan orang. Belum lagi kasus penggelapan duit open trip yang kejadiannya sudah berulang kali juga. Dan itu tuh kasus yang kejadiannya hanya untuk tahun ini aja. Tahun-tahun sebelumnya apa kabar? Lebih banyak lagi. Di sini saya tidak bilang semua penyelenggara open trip kayak gitu semua ya. Yang bagus, yang sukses juga banyak. Bahkan kalau kalian mau, yang kelas eksklusif, yang deluxe, yang private, atau apapun itu kelasnya, yang pasti bakal nyaman banget dan dilayani dengan pelayanan terbaik. Tapi kalian harus ingat, balik lagi ke rumus. Ada harga, ada rupa. Ada pelayanan terbaik, ada rupiah yang harus ditransfer. Apakah kaum mendang-mending rela untuk bayar itu semua? Jadi solusi ini hadir atas jawaban dari kaum mendang-mending tersebut. Karena saya termasuk dari kaum mendang-mending itu. Pukul 12.03 kita trekking dari Bukit Teluh 2 jam 41 menit. Kita sampai pos 3. Sudah waktunya makan siang. Jadi kita mau istirahat makan siang di sini. Kita istirahat kurang lebih setengah jam. Barusan dari pos 2 ke sini nggak terlalu lama-lama banget ya, karena emang nggak terlalu nanjak. Karena nanjaknya dari sini ke atas. I saw the world
I'm crumbling, and that's alright with me. 'Cause as it burned, it was you and me, and that's alright with me. 'Cause in the eye of this hurricane, at the gates of eternity, I know if it's you and me, that's alright with me. A fool, and they were alright with me. And I'd give them all for one day with you. It's forever to me. 'Cause in the eye of this hurricane, at the gates of eternity, I know if it's you and me, that's alright with me. Akhirnya, setelah melakukan pendakian di 6 jam 22 menit dengan jarak 9,22 km, sekarang pukul 15.41 kita sampai juga di pos pelawangan Sembalun Gunung Rinjani. Lumayan ngap juga, terutama debunya. Kita udah capek banget, dan kayaknya untuk video pendakian Gunung Rinjani ini terpaksa harus kita akhiri sampai di sini dulu. Tapi kalian jangan khawatir, karena kita akan lanjut di part 2. Yang seperti biasa untuk part 2-nya bakal tayang di channelnya Daulagiri. So kalian yang setelah nonton video ini, kalian bisa move ke channelnya Daulagiri, karena video part 2-nya sudah tersedia, sudah bisa langsung ditonton. Dan untuk link videonya bisa kalian cek di kolom deskripsi, atau klik link atau di anotasi akhir video. Akhir kata saya Budi Supriyadi pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia. Sampai ketemu di part 2. Selamat pagi sob, sekarang pukul 2.45 kita akan summit attack. Mungkin kalian pernah tahu jembatan ini nih. Dan sekarang selamat datang di surganya Rinjani. It's alright with me.